Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan semua, berjumpa lagi di Sermon Today hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dalam firman Tuhan yang semoga akan berkati kehidupan kita semua. Nah, hari ini saya rindu berbagi mengenai seorang nabi yang ada di kitab Perjanjian Lama. Nabi ini sangat memberkati sekali secara pribadi buat kehidupan saya. Karena apa? Karena nabi ini adalah nabi yang hidup di zaman 4 raja yang berbeda. Tetapi di zaman 4 raja yang berbeda itu, nabi ini tetap dipilih untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, itu sesuatu yang luar biasa karena sampai saat ini pun di kehidupan kita belum ada, setahu saya, sejarah seorang manusia yang bisa ada di pemerintahan di zaman 4 raja yang berbeda. Mungkin jemaat Tuhan sudah tahu, dia adalah Daniel, Nabi Daniel. Saya rindu sama-sama kita belajar hari ini teladan dari Daniel dalam menghadapi 4 raja, atau bagaimana Daniel bisa bertahan hidup dalam 4 musim kehidupannya. Itu yang akan menjadi perenungan kita sama-sama hari ini. Kita langsung saja buka di kitab Daniel 1, Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan di sini, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar, temanya adalah teladan Daniel dalam menghadapi 4 raja, atau saya analogikan 4 musim dalam kehidupan Daniel. Itu juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Perikopnya adalah di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, ini raja yang pertama adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Pelajaran pertama dapat kita pelajari dari kehidupan Daniel adalah Daniel memiliki hikmat, atau bisa katakan dia pandai. Ya, saya bacakan sekali lagi di ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup dalam 4 musim kehidupan kita, atau dalam musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita seperti Daniel, adalah kita harus memiliki hikmat atau kepandaian. Karena apa? Kalau kita memiliki hikmat, kalau kita memiliki kepandaian, kita pasti akan bisa menghadapi keadaan apapun dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya bisa pandai, berhikmat seperti Daniel? Ya, tentu saja kita lihat ayatnya di Amsal 1 ayat 7. Saya bacakan. Takut akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita mau pandai seperti Daniel, kita harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Dan setelah itu yang pasti bagian kita adalah kita belajar. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar. Baca buku mungkin, ataupun kita mendengarkan video-video yang bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita, menambah kepandaian kita. Karena kalau orang pintar, pasti dia akan dipakai. Dimanapun dia berada, dia tetap pasti akan dicari. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kualitas, kita tidak pandai, maka kita bisa saja akan tertinggal. Kita tidak akan dipakai dalam kehidupan ini. Nah, itu poin yang pertama yang bisa saya bagikan, adalah kita harus berhikmat atau pandai seperti Daniel, di mana dia dipilih salah satu orang yang pintar di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, yang kedua, dalam Daniel 5 ayat 11 dan 12. Saya bacakan Daniel 5 ayat 11 dan 12. Saya bacakan dulu ayat pertama.
ayat pertama, lalu kita loncat ke 11 dan 12. Daniel 5 ayat pertama, Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Nah, yang kedua adalah di zaman pemerintahan Raja Belsasar. Itu raja yang kedua. Pertama tadi Raja Nebukadnezar, dan kedua Raja Belsasar. Ayat ke-11 dan 12 pasal 5. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah, poin yang kedua yang bisa kita ambil dari kehidupan Daniel adalah Daniel memiliki roh yang luar biasa atau di atas rata-rata. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel, itu diakui oleh Raja Belsasar. Di ayat 11 dan 12 kita sudah baca tadi, dia mengakui bahwa di pemerintahan ayahnya sebelum dia, Raja Nebukadnezar, ada seorang Israel yang memiliki roh yang luar biasa, roh seperti para dewa dikatakan di situ, ayat ke-11 dan 12. Itu membuktikan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa, roh yang di atas rata-rata, sehingga dia bisa tetap dipakai oleh Raja Belsasar. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Saya juga belajar, kita semua jemaat Tuhan belajar agar kita memiliki roh yang luar biasa, roh yang di atas rata-rata orang. Kalau kita memiliki roh yang luar biasa, pasti kita akan bisa bertahan dalam keadaan apapun musim yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa bertahan seperti Daniel. Bagaimana supaya kita memiliki roh yang luar biasa? Itu kan pertanyaan. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki roh yang luar biasa? Sini dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Supaya kita bisa memiliki roh yang biasa, cuma satu saja caranya. Seperti yang dilakukan adalah dia berdoa, dia memuji, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. 3 kali sehari dia melakukan hal itu. Itu dilakukan Daniel dalam kehidupannya, sehingga dia bisa memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita jemaat Tuhan? Kalau kita ingin memiliki roh yang luar biasa, kita harus konsisten. Bukan tentang seberapa sering kita datang kepada Tuhan, tapi bagaimana kita konsisten melakukan saat teduh kita berjumpa dengan Tuhan. Di situ dikatakan tadi 3 kali sehari. Walaupun didengar bahwa ada titah raja, siapa yang menyembah selain raja akan dibunuh, tapi Daniel tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan, seperti yang setiap hari dia lakukan. Berarti Daniel konsisten, dia mencari Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, sehingga apa? Dia memiliki roh yang kuat, dia memiliki roh yang luar biasa di atas rata-rata orang. Ya, mari jemaat Tuhan kita semua belajar, kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, bukan hanya seberapa banyak, tapi konsistennya, dimana setiap hari kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, setiap hari kita lakukan, sehingga otomatis roh kita akan menjadi roh yang di atas rata-rata orang, roh yang luar biasa, sehingga kita bisa bertahan dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita. Itu poin yang kedua di zaman Raja Belsasar. Yang ketiga, poin ketiganya yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Daniel. Yang ketiga, Daniel hidup di zaman Raja Darius. Raja Darius ada raja yang ketiga, di mana bangsa Israel dibuang di Babel pada waktu itu. Dan poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Daniel memiliki kerendahan hati. Ayat yang ketiga, lalu aku mengerahkan mukaku kepada Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku, aku mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami tidak taat kepada para hamba-Mu, para nabi yang berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Daniel memiliki kerendahan hati.
Dia berkata, dia mengaku dosanya kepada Tuhan, bahkan dia membawa juga kehidupan orang-orang sebangsanya yang pada waktu berbuat salah kepada Tuhan, berdosa sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri bahwa sebenarnya Daniel bisa saja dia berkata bahwa saya tidak bersalah Tuhan, karena Daniel kita baca tadi dalam sebelum pasal-pasal sebelumnya, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak bercela, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia mengaku bahwa dia bersalah, dia mengaku dia berdosa. Itulah yang membuat Daniel bisa bertahan menghadapi 4 raja dalam masa hidupnya. Itu juga yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Daniel memiliki kerendahan hati. Sudahkah kita memiliki kerendahan hati dalam hidup kita? Sudahkah kita tunduk di bawah kaki Tuhan? Karena sudah sewajarnya, namanya kita manusia, saat kita berjumpa dengan pencipta kita, orang yang menebus kita, kita pasti akan merasa bahwa diri kita ini rendah. Karena apa? Karena kita adalah hamba. Tuhan sudah menebus kehidupan kita, maka layaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini poin yang ketiga. Marilah kita memiliki kerendahan hati agar kita dapat bertahan dalam menghadapi setiap masa, setiap musim dalam kehidupan kita. Itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat adalah Daniel hidup di zaman Raja Kores. Poin yang keempat yang bisa kita ambil adalah Daniel memiliki empati. Daniel memiliki empati. Sini katakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi Daniel memiliki empati. Karena apa? Karena Daniel melihat suatu penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya dia yang tahu tentang penglihatan itu. Dan penglihatan itu sangat-sangat menakutkan buat Daniel. Kalau jemaat baca di ayat-ayat setelahnya nanti, di 11 dan Daniel 12, itu diungkapkan kepada Daniel bagaimana akan ada penderitaan, akan ada akhir zaman yang akan menanti-nanti di situ. Sehingga Daniel berempati dengan apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita berpikir secara manusia, Daniel mungkin bisa saja dia tidak perlu berempati. Karena apa? Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang Daniel lakukan tidak seperti itu. Dia tidak egois, dia berempati. Dia ingat kepada sesamanya manusia, dia ingat kepada orang Israel, keluarga-keluarganya, bahwa dia perlu untuk menyampaikan, dan dia perlu untuk berempati dengan apa? Dengan berkabung, dengan berdoa kepada Tuhan, minta supaya apa yang dilihat itu tidak terjadi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk memiliki empati. Kita melihat di sekitar kita, sekeliling kita, masih banyak orang yang kekurangan, masih banyak orang yang membutuhkan. Kita harus bisa berempati kepada mereka. Mungkin kita tidak punya keuangan yang cukup, tapi kita punya tenaga. Kita bisa bantu mereka lewat tenaga kita. Apa yang bisa kita beri, kita bantu pada orang lain. Kita memiliki empati seperti yang dimiliki oleh Raja Daniel. Sehingga apa? Sehingga Daniel bisa hidup bertahan di dalam pembuangannya dari Israel ke Babel dalam 4 raja yang berbeda. Bayangkan betapa luar biasanya Daniel. Sampai saat ini pun belum ada saya temukan orang yang seperti Daniel. Dia bisa bertahan hidup di 4 zaman atau 4 raja yang berbeda. Kalau saat ini mungkin di Indonesia kita hidup di 4 presiden yang berbeda, tapi dia tetap memiliki posisi yang tinggi. Posisinya adalah Perdana Menteri. Kalau saat ini Perdana Menteri itu adalah setara dengan menteri di atasnya menteri, atau pemimpin dari menteri-menteri yang ada. Itulah posisi Daniel. Jadi hari ini yang bisa saya bagikan buat jemaat Tuhan, 4 hal supaya kita bisa bertahan menghadapi musim apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang pasti ke depan akan banyak tantangan, akan banyak hal-hal yang berat yang akan kita hadapi di tahun 2023. Tetapi ini menjadi penghiburan buat kita. Bagaimana Daniel bisa melewatinya, kita juga pasti bisa melewatinya dengan belajar daripada teladan Daniel. Yang pertama adalah Daniel dia berhikmat atau dia pandai. Mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita belajar supaya kita bisa menjadi orang yang pandai. Andalkan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di situ kita belajar supaya kita bisa menjadi orang yang pandai. Yang kedua adalah Daniel memberikan roh yang luar biasa, roh yang di atas rata-rata. Bagaimana caranya? Kita konsisten bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa memiliki roh yang luar biasa. Dan yang ketiga, Daniel memiliki kerendahan hati. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Mari kita belajar rendah hati. Supaya apa? Supaya kita Tuhan boleh angkat seperti Raja Daniel. Yang keempat, Daniel memiliki empati.
Mari kita memiliki empati kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Kalau kita diberkati Tuhan, kita berkati orang lain. Kita tidak punya berkat, kita beri apa yang bisa kita beri. Kekuatan kita, pikiran kita beri untuk membantu orang lain. Sehingga apa? Kita juga pasti Tuhan akan berkati. Itu dia firman yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat kita. Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan dari kehidupan hamba-Mu Daniel Bapa. Bagaimana dia boleh hidup dalam 4 raja yang berbeda, raja yang memerintah di mana bangsa Israel dibuang. Biarlah kiranya Tuhan itu juga boleh menjadi teladan buat kehidupan kami, agar kami boleh kuat bertahan hari-hari dalam setiap musim apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh terus bertahan melalui teladan yang diajarkan oleh Daniel sore hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Sempurnakan kiranya firman-Mu, anak-Mu terbatas adanya, tapi kalau Roh Kudus yang menerangkan lebih jauh lagi, sehingga Tuhan kami boleh semakin Engkau bawa menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang permuliakan akan nama dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati jemaat-Jemaat-Mu, biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Kami boleh terus kuat dalam iman, pengharapan, kasih kami kepada Engkau. Kami boleh terus bertahan dalam menghadapi cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Berkati jemaat-Jemaat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.